kasih. Halo pemirsa, pembahasan kita kali ini adalah masih seputar tentang cyber law, tapi lebih spesifiknya adalah perlindungan data pribadi. Apa yang dinamakan dengan perlindungan data pribadi? Perlindungan hukum data pribadi adalah hukum yang mengatur, yang ditujukan untuk melindungi data pribadi milik subjek hukum, baik itu milik orang ataupun milik badan hukum. Nah, apa sih yang dilindungi? Yang dilindungi adalah informasi atau pengetahuan. Informasi atau pengetahuan ini bagi badan hukum atau bagi seseorang jika digunakan, maka dia akan memiliki nilai ekonomi. Makanya di dalam teori ekonomi ada yang dinamakan dengan asymmetric information. Bagi siapa orang yang memiliki informasi, maka dia dapat menguasai pasar dengan lebih baik dibanding dengan orang yang tidak menguasai informasi tersebut. Atau ada adagium yang mengatakan information is a power. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah di dalam hukum kita harus bisa mengenal informasi itu ke dalam stelsel hukum pidananya. Kalau kita kembalikan, apakah dia informasi yang bersifat private atau dia informasi yang bersifat publik. Nah, salah satu hal yang tricky di dalam data informasi atau data protection adalah terkadang informasi tersebut bisa dimasukkan ke dalam lingkup hak kekayaan intelektual, diantaranya hak cipta atau paten dan rahasia dagang. Nah, bagaimana dia bisa dimasukkan ke dalam rezim hak kekayaan intelektual? Pada rezim hak cipta, dia dapat dimasukkan ketika si pembuat informasi itu sudah melakukan kompilasi data, sehingga di sana ada karya intelektual pembuat atau manusia yang membuat data informasi tersebut menjadi suatu hal yang bermanfaat. Lalu bagaimana dengan paten? Nah, dalam paten ada di dalam hak kekayaan intelektual yang namanya how to. Bagaimana melakukan atau bagaimana membuat atau sebuah proses untuk melakukan sesuatu yang sudah pasti ditujukan untuk kepentingan bisnis. Nah, lalu yang terakhir ke dalam lingkup rahasia dagang adalah jika informasi tersebut memang dijaga kerahasiaannya, memiliki nilai ekonomi, dan informasi tersebut memang dapat digunakan untuk menunjang usahanya. Kemudian undang-undang apa di Indonesia yang mengaturnya? Saat ini undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi atau informasi itu belum ada yang spesifik. Saat ini undang-undangnya masih tersebar, diantaranya diatur di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Arsip, Undang-Undang Keterbukaan Informasi, dan rezim hak kekayaan intelektual. Nah, tergantung dari konteks informasinya tersebut. Pada Undang-Undang Arsip, undang-undang tersebut mengatur bahwa informasi diklasifikasikan sebagai informasi publik dan informasi privat. Bagaimana cara mengaturnya? Jika informasi privat, maka akan berkorelasi langsung dengan undang-undang tentang dokumen perusahaan. Nah, apabila informasi tersebut dikatakan sebagai informasi publik yang menjadi data-data pemerintahan atau publik atas penyelenggaraan negara, maka Undang-Undang KIP, Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu berlaku. Adanya hak dari masyarakat untuk mengakses informasi tersebut. Misalnya suatu lembaga publik yang ketika dalam menjalankan pemerintahannya atau menjalankan kinerjanya, bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana, bagaimana rencana kerja 1 tahun dan seterusnya. Hal-hal seperti itu adalah informasi yang dapat diakses oleh publik. Nah, dengan situasi hukum positif yang belum ada saat ini, maka kebutuhan akan perlindungan data pribadi itu menjadi penting. Nah, kemudian ada beberapa kasus yang terjadi terkait dari perlindungan data pribadi ini. Ada satu kasus di Amerika Serikat, ada seorang mahasiswi yang selalu rutin belanja di sebuah swalayan, kemudian si
toko tersebut, swalayan tersebut membuat profiling dari mahasiswi tersebut. Dan mahasiswi tersebut kebetulan kos. Kemudian ketika register menjadi member di swalayan tersebut, data informasi yang diserahkan adalah informasi tempat tinggal dia bersama orang tuanya. Alhasil ketika swalayan memiliki profiling atas gadis tersebut, kemudian hasil profilingnya dikirimlah ke alamat tempat tinggal orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya membaca, begitu kaget bahwa ternyata hasil profiling dari swalayan tersebut menunjukkan bahwa si mahasiswi itu sudah hamil dan memiliki bayi dengan pattern barang yang dibeli setiap bulannya atau setiap waktunya oleh gadis tersebut. Nah, sehingga hal ini membuat si orang tua dan si gadis tersebut menuntut swalayan tersebut. Hal selanjutnya yang perlu diketahui untuk melindungi data pribadi adalah bagaimana sih melindungi data pribadi itu. Nah, biasanya data pribadi itu bagi seseorang atau badan hukum tidak sadar memberikannya ketika misalnya mengajukan sebuah aplikasi atas aplikasi tertentu, misalnya ketika pengajuan kredit ke bank, atau misalnya ketika aplikasi diajukan untuk membuka atau mendaftar sekolah, mendaftar pekerjaan dan seterusnya. Nah, informasi itu yang diberikan adalah biasanya berupa nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon dan seterusnya. Nah, hal-hal ini menjadi tricky karena data tersebut ketika di-apply terkadang tidak ada pertanggungjawaban bagi si penarik datanya. Nah, apa yang terjadi misalnya? Ketika Amir melakukan apply ke sebuah bank untuk apply kredit ke bank. Kemudian data-data gaji, nama, alamat dan seterusnya sudah dikirimkan ke bank A, bank tersebut. Nah, kemudian ditolak. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa yang terjadi atas data Amir tersebut? Apakah bank itu memusnahkan? Apakah bank itu menjual data Amir ke grade bank yang lebih rendah atau bagaimana? Nah, yang terjadi adalah di Indonesia data Amir tersebut dijual ke bank lain. Nah, bank A, si Amir mengajukan aplikasi mendapatkan keuntungan atas data Amir tersebut, tapi data yang dijual tidak hanya data Amir, tetapi banyak data-data yang lainnya, data-data calon nasabah yang lainnya. Nah, ini kan menjadi problem. Problemnya adalah Amir tidak mengetahui datanya lari kemana, sedangkan hukum tidak mengatur kewajiban si perusahaan untuk menjaga, memusnahkan, atau menyimpan dari data tersebut. Nah, jika kita merujuk pada undang-undang dokumen perusahaan, maka adanya kewajiban penyimpanan dokumen selama kurang lebih 10 tahun. Nah, tetapi mana mau perusahaan untuk menyimpan hard copy selama itu, karena yang sudah pasti akan memakan space dan yang kedua akan sangat merepotkan. Nah, ini beberapa contoh pentingnya melindungi data pribadi. Nah, lalu salah satu dampaknya yang terjadi apa? Mungkin kita sering menerima SMS atau telepon tawaran kartu kredit atau telepon asuransi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, dari perusahaan-perusahaan yang menawarkan tersebut, kita tidak pernah apply ke sana. Bagaimana dia bisa mengetahui data kita? Lalu bagaimana dia bisa mengetahui data kita, informasi kita secara rinci? Nah, ini yang menjadi masalah. Belum lagi dengan perkembangan teknologi informasi yang dikirimkan oleh masyarakat atau orang yang mungkin dikatakan narsis di Facebook, di BBM atau di mesin chat lainnya, yang menunjukkan bahwa
sedang melakukan sesuatu, sedang apa. Nah, ini membuka aib sendiri kurang lebihnya, sehingga informasi tersebut diketahui oleh orang lain. Ini menjadi problem. Nah, harapan saya adalah pentingnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui dan menjaga data pribadinya, sehingga ketika orang lain meminta informasi yang sifatnya sensitif atau dapat disalahgunakan oleh orang lain, masyarakat itu lebih berhati-hati. Memang pada saat ini di Indonesia hukum positif yang mengatur khusus tentang data pribadi itu belum ada, sehingga tersebar parsial di berbagai undang-undang. Nah, sehingga bagi seorang yuris dalam merumuskan delik pelanggaran data pribadi atau informasi memang perlu kecermatan. Nah, tetapi tidak bisa hal ini kita hanya rely pada yuris atau pada advokat. Tapi masyarakat perlu menjaga, ada hal-hal yang memang tidak boleh diberikan dengan gamblang. Ada hal-hal yang memang harus dijaga kerahasiaannya. Nah, saat ini yang berdasarkan informasi dari salah satu konsultan pembuat undang-undang dari pemerintah, pemerintah sedang menggodok atau sedang membahas undang-undang perlindungan data pribadi yang saat ini berkasnya sudah dibuat oleh Kominfo, naskah akademiknya, dan sekarang sedang berada di DPR. Nah, harapan saya semoga undang-undang ini dapat segera diundangkan sehingga data pribadi warga negara Indonesia dapat terlindungi. Ya, terima kasih.